Usia kehamilan dihitung sejak HPHT, hari pertama haid terakhir. Kalau perkiraan saya, kemungkinan usia kehamilan Anda sekitar 5-6 minggu dengan asumsi siklus menstruasi Anda 28-35 hari. Sesuai juga dengan gambar yang sudah saya lihat juga saya ukur besarnya dede bayinya. Tampak cocok dengan kisarannya, kata Dr. Retno sambil menulis sesuatu di buku ibu dan bayi. Dr. Retno pun segera menyerahkan kartu ibu dan anak itu kepada Anindya. Kartu itu merupakan salah satu persyaratan untuk pemeriksaan kondisi ibu dan anak. Kartu ini sebagai acuan untuk menentukan pertumbuhan bayi tetap normal adalah menggunakan rujukan dari kartu ibu dan anak Kia. Valen yang girang dengan kabar Anindya hamil kembar tentu saja banyak bertanya kepada Dr. Retno. Dia tidak menghilangkan kesempatan bagi dirinya untuk menanyakan semuanya agar Anindya dan kedua bayinya bisa sehat. Bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anin jadi kesal. "Dok, apa kita boleh melakukan hubungan suami istri?" tanya Valen. Dengan belak-belakan. Anindya yang kesal dan juga mau langsung mencubit pinggang suaminya. Dia ingin bilang pada suaminya bahwa nggak usahlah bertanya hal-hal yang menjurus-menjurus seperti itu. "Malu? Apa sih, sayang?" tanya Valen pura-pura tidak tahu kalau istrinya malu. "Hahaha, sebenarnya tidak apa-apa ibu kalau bapak itu bertanya dengan mendetil seperti ini. Karena ini bisa dibuat acuan si bapak supaya lebih berhati-hati lagi dengan kondisi orang hamil pada trimester pertama. Jadi pada trimester pertama boleh saja melakukan hubungan suami istri tapi tentu saja di dalam kaidah-kaidah yang normal. Kalau kesehatan ibu dan kandungan baik-baik saja, sebenarnya hubungan intim cukup aman untuk dilakukan ibu hamil pada trimester pertama selama dilakukan dengan wajar. Karena banyak ibu hamil yang merasa perubahan gairah seksual terjadi pada trimester pertama. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya mungkin perubahan hormon yang menyebabkan ibu hamil merasa mual dan cepat lelah. Jelas Dr. Retno. Sedangkan pasangan suami istri itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya tanda mendengarkan secara benar apa yang menjadi penjelasan dari Dr. Retno. Banyak hal yang harus ibu dan bapak ketahui saat akan melakukan hubungan intim pada kehamilan trimester pertama. Ketika akan melakukan hubungan intim saat kehamilan masih trimester pertama, sebaiknya ibu memilih posisi yang tidak membahayakan untuk janin. Biasanya pada trimester pertama, karena belum banyak perubahan pada fisik ibu, ibu masih bisa melakukan posisi berdiri atau duduk. Namun jika ibu merasa lelah, sebaiknya lakukan posisi misionaris dan posisi spooning untuk membuat ibu nyaman. Potong Dr. Retno sambil menghela nafas dan kemudian meneruskan kembali pemaparannya. Nah, nasihat yang satu ini saya khususkan untuk si bapak. Pada usia kandungan trimester pertama, sebaiknya pasangan tidak melakukan ejakulasi dalam sehingga tidak akan masuk dalam rahim. Ini disebabkan karena hormon prostaglandin yang terdapat pada dapat menyebabkan kontraksi pada rahim ibu, sehingga dapat membahayakan janin dalam kandungan. Kata Dr. Retno dengan gamblang. Maklum saja Dr. Retno ini merupakan dokter yang usianya senior, jadi ketika dia menjelaskan tentunya dia menjelaskan dengan apa adanya tanpa ada yang ditutupin. Tapi penjelasan ini terus terang saja membuat Anindya merasa malu karena terlalu vulgar. "Wah, berarti harus keluar di luar ya dok?" tanya Valen lebih vulgar. Anindya hanya bisa memutar bola matanya dengan kesal karena kayaknya suaminya ini benar-benar tidak tahu malu. "Hahaha, tentu saja iya.
Sahut Dokter Retno sambil tersenyum keibuan. Nah, ini kondisi istri saya sekarang bagaimana? Kok dia kelihatan lemas kemudian mengeluh kepalanya pusing juga mual. Tapi tidak muntah-muntah hebat ya. Masih bisa makan. Anindya hanya menjawab dengan gelengan kepala. Kemudian mengangguk. Oke. Saya dengar keluarga Ibu Anindya ingin dievaluasi dulu di rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh ibu dan mengevaluasi kondisi janin yang ada di dalam kandungan si ibu. Seperti yang tadi sudah saya katakan, kondisi janin di kandungan ibu baik-baik saja. Cuman karena Ibu Anindya ini merasa lemah dan juga tidak suka makan, berarti Ibu Anindya harus diinfus supaya adik bayi memiliki kandungan gizi yang cukup, apalagi Ibu Anindya hamil kembar. Sementara Ibu bed rest di rumah sakit dulu sampai pantauan kami menunjukkan pergerakan yang positif ya. Bujuk Dokter Retno yang melihat wajah Anin yang mulai keruh. Tapi Dokter Retno bisa bernafas lega karena ternyata Anin ini bisa menerima dengan lapang dada kalau dia harus dipantau dulu di rumah sakit dan harus melalui proses bed rest total supaya kandungannya yang kembar itu bisa berjalan dengan lancar. Good wife. Puji Valen sambil mencium kening istrinya yang masih berada di brangkar. Walau perutnya sudah dibersihkan dari gel, tapi Valen dan Anin nyaman berbincang di dalam ruangan USG yang ditaruh di sebelah kamarnya persis. Jadi nanti Anin akan dirawat di kamar itu juga, tapi ada sekat untuk ruang USG dan kamar penerima tamu. Layaknya sebuah penthouse lah. Anin hanya bisa mendesah. Dalam hati memang dirinya merasa kesal. Tapi dirinya tidak boleh egois. Ada yang harus dia jaga. Dokter Retno pun bergegas membawa Anindya dan juga dibantu oleh Valen ke ruangan di sebelah. Di ruang tamu Ayah Willy masih setia menunggu, sedangkan Dokter Prayogo mungkin surga ke ruangannya sendiri karena ada pasien yang menunggu. Sedangkan Bos Siti disuruh pulang oleh Tuan Willy. Kemungkinan untuk masakan rumahan yang sehat buat Anindya dan juga mereka berdua, yaitu dirinya dan Valen. Ayah Willy ini sudah tidak sabar untuk melihat hasil USG yang diprint oleh Dokter Retno. Memang tadi dia juga sudah melihat di monitor kalau cucunya ada 2, berarti Anindya saat ini sedang hamil kembar. Bukan main sukacita yang ada di dalam hati Ayah Willy. Walaupun punya dia kehilangan Valen, tapi sekarang Valen sudah kembali beserta istri, bahkan sekarang sudah akan memiliki 2 cucu. Rencananya dia akan meminta hasil print USG yang tadi dilakukan oleh Dokter Retno sebanyak 10 lembar. Ini disebabkan karena dia ingin membagikan kebahagiaan itu kepada orang-orang yang ada di rumah, juga orang-orang kepercayaan yang ada di kantor. Apalagi dia juga ingin pamer kepada Revan bahwa dia saat ini sudah memiliki cucu. Dan bukan hanya 1 melainkan 2 orang sekaligus. Ayah Willy ini juga kepingin memasang hasil print USG itu di laptopnya, di kantornya, di kamarnya, sehingga dia selalu ingat bahwa ada 2 orang keturunannya yang akan menantinya. Mungkin benar ada pepatah yang mengatakan bahwa apabila terlalu banyak kebahagiaan yang mengitari kita, maka kita pun akan menjadi lengah. Perumpamaan ini sangat cocok untuk menggambarkan keadaan Valen dan Anin. Sudah seminggu ini sejak Valen tahu tentang kehamilan istrinya, dia menjadi overprotective dan juga overposesif. Karenanya, Valen selalu sibuk dengan Anindya yang saat ini ada di rumah sakit. Jadi semua tugas-tugasnya dia limpahkan kepada Revan. Sedangkan tugas-tugas Anindya dilimpahkan kepada Ibu Susan. Kalau hanya melimpahkan pekerjaan kepada Revan dan juga Ibu Susan mungkin tidak kenapa-kenapa. Tapi ketika berita ini didengar oleh orang-orang yang membenci mereka berdua, ini menjadi masalah yang besar. Ingat, masih ada pekerjaan Tere yang belum dilakukannya.
Tere memang sengaja menunggu sampai waktunya tepat. Dan mendengar berita tentang kelemahan Anindya saat mengandung. Maka dia menganggap bahwa inilah saat yang paling tepat untuk menghancurkan kebahagiaan Anin. Dia kembali menghubungi laki-laki yang memiliki codet di wajahnya. Dia ingin laki-laki itu segera melakukan tugasnya untuk menghabisi Anin beserta keturunan Valen yang ada di perut Anin. Sebenarnya nenek sudah melarang Tere untuk melakukan pembunuhan kepada sepupunya itu. Bukan karena nenek merasa kasihan kepada Anin tapi lebih kepada dia tidak ingin tersangkut paut dengan kejahatan yang sedemikian besar. Nenek tahu pasti bahwa ketika pembunuhan itu terjadi maka bukan hanya Tere yang kena tetapi dirinya juga kena. Tapi Tere meyakinkan kepada nenek bahwa orang yang dia sewa ini bisa melakukan rencana ini dengan cara yang rapi dan bersih sehingga dirinya tidak akan tersangkut paut dengan kasus-kasus yang timbul dari perencanaan pembunuhan ini. Akhirnya nenek pun menyerah dengan rencana Tere. Dia membiarkan saja apa yang akan dilakukan oleh cucu kesayangannya itu. Entah apa yang ada di balik rahasia mengapa nenek lebih menyukai diri dibandingkan Anindya padahal mereka berdua sama-sama cucunya. Tapi Valen pernah membuat asumsi bahwa nenek lebih menyukai sepupu Anin itu karena Anin waktu dulu lebih disayang oleh kakek Arka dibandingkan dengan Tere. Jadi nenek seperti ingin membalas dendam dengan kakek dengan cara memusuhi cucu kesayangan dari kakek yaitu Anindya. Sudah berapa lama kamu kuberi waktu untuk melaksanakan tugasmu? Tanya Tere dengan nada datar. Rupanya sahutan dari orang yang ada di seberang terlihat positif karena kemudian Tere mengangguk-anggukan kepalanya tanda dia puas dengan apa yang dia dengar. Lalu tanpa berpanjang kata dia langsung menutup panggilan teleponnya seraya menggosok-gosokkan kedua tangannya tanda dia tidak sabar dengan berita yang akan didengarnya nanti. Akhirnya aku akan menghancurkanmu dan merebut Valen dari tanganmu. Aku tidak mau kalau kamu sampai bisa mengandung keturunan Weston Group. Kata Tere dengan seringai wajah yang menyeramkan. Karena terkontaminasi oleh nenek yang membenci Anindya sejak kecil maka Tere pun sejak kecil tidak menyukai sepupunya itu. Dan lagi dia juga tahu bahwa kakek Arka selalu membeda-bedakan antara dirinya dan juga Anindya. Dahulu kakek selalu berkata bahwa Anindyalah yang paling pandai. Anindyalah yang paling baik. Anindyalah yang paling segalanya. Sedangkan Tere hanya dianggap sebagai nomor 2. Untunglah nenek tidak berlaku yang sama seperti kakek bahkan nenek cenderung membantunya dan selalu membelanya di hadapan kakek Arka. Asteris. Apa kalian sudah bisa menyusup ke dalam ruangan VIP tempat wanita itu berada? Tanya seorang laki-laki yang berwajah garang. Sudah bos. Kata dua orang anak buah yang disuruh menyusup ke dalam ruangan VIP tempat Anindya dirawat. Tepatnya mereka menyamar menjadi perawat yang biasa membantu pasien. Dengan kedok seperti itu mereka dapat dengan mudah memasuki ruangan manapun. Bagus. Laksanakan rencana kita sekarang ini juga. Kata laki-laki itu lagi. Mereka berdua sebagai anak buah dari laki-laki yang berwajah garang itu hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya tanda mereka menyetujui bahwa hari ini mereka akan mengeksekusi rencana yang sudah disusun dengan baik oleh laki-laki berwajah garang itu. Mereka berdua lalu pergi untuk memenuhi apa yang menjadi perintah dari bosnya tadi. Sedangkan laki-laki berwajah garang itu hanya bisa tersenyum dengan wajah menyeramkan dengan bekas luka yang ada di wajahnya. Kita akan bertemu secepatnya. Dia. Kuharap kamu masih mengingatku. Katanya sambil bergumam lirih. Laki-laki itu lalu berjalan keluar dari rumah sakit tempat Anindya dirawat dan dengan segera menaiki motor yang dia letakkan di parkiran agar dia bisa segera pergi mempersiapkan rumah yang memang sedang dia persiapan untuk kedatangan tangkapan besarnya itu.
Rumah itu sangat terpencil. Letaknya sangat jauh dari peradaban manusia. Rumah yang nantinya akan dia tempati bersama dengan adik juga beserta tawanannya. Biasanya dia menempati rumah yang berada di lingkungan padat penduduk. Sekalipun kumuh rumah semacam itu sanggup menyembunyikan dirinya dari kecurigaan orang-orang. Dia dan adiknya selama ini sering berpindah-pindah tempat dikarenakan dirinya adalah seorang kriminal. Dia menghidupi dirinya dan juga adiknya dengan uang haram yang dia terima dari orang yang menyewa jasanya untuk membunuh atau menyingkirkan orang dengan tanpa adanya bukti. Dan karena dirinya sudah menerima tugas dari Tere untuk menyingkirkan Anindya, maka dia akan menyingkirkan Anindya yang dikenalnya sebagai orang di masa lalunya. Anak buahnya saat ini sedang melakukan eksekusi pekerjaan yang diperintahkannya. Dirinya hanya tinggal menunggu saat-saat anak buahnya mengabari bahwa tangkapan yang mereka rencanakan sudah berada di dalam perjalanan menuju rumah yang saat ini dia juga tuju. Sejujurnya, dirinya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan wanita yang ada di masa lalunya itu. Dia melihat bahwa wanita itu tambah cantik. Saat dia menuju ke rumah yang terpencil itu, pria yang bertampang seram ini menilik wajahnya dari kaca spion motor yang dikendarai. Dia malu dengan wajahnya yang terlihat menakutkan. Padahal wajahnya dulu tampan dan gara-gara luka melintang di pipinya itu membuat wajahnya tampak seram. Apalagi didukung dengan perawakannya yang kasar. Sungguh tidak sebanding dengan wanita yang cantik itu. Apalagi wanita itu sudah bersuami dan kini mereka sedang menantikan kelahiran buah hatinya. Kembar lagi. Selain wajahnya yang sekarang terlihat menyeramkan, dia juga tidak memiliki pekerjaan yang baik yang bisa dibanggakan di hadapan wanitanya itu. Kekesalannya yang memuncak membuatnya laki-laki itu menggeber motor yang dikendarai supaya motor itu melesat lebih kencang dari batas kecepatan yang biasa dia lakukan. Jarak yang dia tempuh dari rumah sakit sampai ke rumah yang dia tuju ini biasanya memakan waktu 1 jam. Tapi karena dia memacu motornya di atas rata-rata, maka dalam waktu 35 menit dia sudah sampai di tempat yang dituju. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan bertepatan pesan yang masuk ke dalam ponselnya. Roni, misi berhasil. Kita dalam perjalanan ke tempat tujuan. Persiapkan untuk penggantian armada. Nih, Good. Mereka sudah menunggu.